Halo semuanya, perkenalkan nama saya Daniel William Legawa, dan pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai pembaruan sistem inti administrasi perpajakan dari sisi inovasinya. Saya izin share screen ya. Oke, jadinya inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai inovasi yang sudah atau yang sedang diadakan oleh PESIAP atau pembaruan sistem inti administrasi perpajakan. Ini akan saya bahas dalam aspek leadership dan juga change management-nya. Dapat kita lihat bahwa SIAP atau sistem inti administrasi perpajakan adalah bagian dari reformasi perpajakan yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Perkenalkan, nama saya Daniel William Legawa, nomor mahasiswa 21066680010 dari S2 Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia Administrasi dan Kebijakan Pajak. Video ini saya buat untuk memenuhi syarat ujian akhir semester mata kuliah Inovasi dan Perubahan Organisasi. Nah, poin-poin pembahasan di dalam video ini ada 3. Yang pertama adalah profil kasus dan organisasi yang dipilih. Yang kedua adalah wawancara atau podcast dengan Bapak Hardi yang merupakan salah satu anggota dari tim PESIAP atau pembaruan sistem inti administrasi perpajakan. Dan yang ketiga adalah pembahasan kasus dan konsep inovasi yang digunakan. Nah, kita mulai ya. Jadi, inilah profil kasus dan organisasi yang dipilih di pembaruan sistem inti administrasi perpajakan. Jadi, pembaruan sistem inti administrasi perpajakan, atau disingkat PESIAP, merupakan proyek rancang ulang proses bisnis administrasi perpajakan melalui pembangunan sistem informasi yang berbasis COTS atau Commercial Off the Shelf atau sistem yang sudah ada di komersial, begitu ya. Nah, ini disertai dengan pembenahan basis data perpajakan sehingga sistem perpajakan di sini menjadi mudah, andal, terintegrasi, akurat dan pasti. Nanti jika teman-teman atau rekan-rekan membuka video di sini bisa disaksikan ya sambutan dari Direktur Jenderal Pajak mengenai apa itu PESIAP dan apa yang dikerjakan. Nah, apa itu visi PESIAP? Visinya adalah mewujudkan sistem informasi administrasi perpajakan yang mudah, andal, terintegrasi, akurat, dan pasti. Disingkat SIAP Mantap. Untuk optimalisasi pelayanan dan pengawasan sebagai bagian dari reformasi perpajakan. Jadi kalau misalnya teman-teman atau rekan-rekan nonton videonya di slide sebelumnya, di sana Direktur Jenderal Pajak mengatakan bahwasanya sistem yang ada itu sudah usang dan harus diperbaharui agar proses bisnisnya menjadi lebih baik. Nah, apa saja manfaat dari PESIAP? Manfaatnya ada beberapa ya. Yang pertama untuk wajib pajak, jadi adanya akun wajib pajak pada portal Direktorat Jenderal Pajak, jadi ada akun khusus. Kemudian adanya layanan yang berkualitas. Juga adanya potensi sengketa yang akan makin berkurang dan juga biaya kepatuhan yang semakin rendah. Untuk pegawai DJP sendiri, manfaatnya adalah sistem yang semakin terintegrasi, pekerjaan manual yang semakin berkurang, sehingga pegawai DJP menjadi lebih produktif, dan juga ditingkatkan kapabilitasnya. Untuk instansi DJP sendiri, akan menjadi lebih kredibel dan dipercaya, lebih akuntabel, kepatuhannya semakin tinggi, dan kinerjanya semakin meningkat. Nah, untuk pemangku kepentingan, untuk stakeholder, datanya akan semakin real-time dan valid ya. Data pajak akan semakin real-time dan valid, dan juga kualitasnya akan semakin ditingkatkan. Nah, ini sebenarnya yang paling penting adalah yang di bawah ini ya. Jadi, ini adalah tabel mengenai transformasi proses bisnis. Dapat kita lihat di gambar kiri bawah, bahwa ada banyak sekali proses bisnis yang ditransformasikan ya. Dapat kita lihat dari pendaftaran, olah SPT, ekstensifikasi, keberatan dan banding, pelayanan, data pihak ketiga, pengawasan, dan seterusnya sampai penilaian. Jadi yang diubah itu bukan hanya satu proses bisnis, bukan hanya 2 proses bisnis, tetapi banyak sekali, sehingga nantinya proses bisnis ini nantinya tadinya yang tidak terintegrasi, nantinya akan terintegrasi di dalam satu proses bisnis saja. Nah, tentunya ini merupakan inovasi yang bukan main-main dan juga bukan inovasi yang kecil, melainkan sebuah inovasi yang besar yang membutuhkan sebuah tim khusus untuk mengerjakannya, gitu. Nah, oleh karena itu
dengan adanya transformasi atau inovasi yang sangat besar ini adalah perjalanan dari PSIAP ini. Dimulai dari tahun 2016, kemudian naik ke tahun 2017, 2018, kemudian 2019, kemudian masuk ke tahun 2020. Nah, yang penting di tahun 2020 ini adanya pembentukan tim PSIAP yang nantinya akan kita pelajari bersama-sama dalam wawancara intensif dengan Bapak Hardy, salah satu anggota tim PSIAP ini, begitu. Dan nantinya akan tiba di dalam tahap yang implementasi secara nasional. Oke? Jadi bisa kita lihat ya, inovasi PSIAP ini dilaksanakan dari tahun 2016, nantinya sampai tahun 2023, cukup panjang, ada 7 tahun. Ini dikarenakan banyak sekali proses bisnis yang diubah oleh PSIAP ini, sehingga dibutuhkan waktu yang cukup panjang agar dapat diciptakan sebuah output inovasi yang maksimal. Kira-kira seperti itu. Nah, konsep yang digunakan di dalam pembahasan di video ini adalah konsep leadership dan juga change management atau perubahan organisasi. Dapat kita lihat di slide sebelumnya, bahwasanya di sini ada pembentukan tim PSIAP. Tentunya pembentukan tim PSIAP ini akan mengakibatkan terjadinya perubahan di dalam organisasi DJP. Nah, seperti apakah perubahan itu? Akan kita saksikan bersama-sama di dalam wawancara dengan Bapak Hardy. Jadi, sudah kami susun beberapa pertanyaan untuk ditanyakan kepada Bapak Hardy, salah satu anggota tim PSIAP. Nah, ini mulai dari penjelasan apa itu PSIAP, kemudian mengenai change management dari nomor 2 sampai nomor 8, kemudian pertanyaan mengenai leadership di nomor 9, dan juga pertanyaan penutup di nomor 10. Seperti apa wawancara dengan Bapak Hardy, salah satu anggota tim PSIAP? Mari kita saksikan bersama-sama. Ya, senang sekali pada kesempatan kali ini kita telah bersama-sama terhubung dengan Pak Hardy, salah satu anggota tim pembaruan sistem inti administrasi perpajakan. Pada kesempatan kali ini, kita ingin bertanya beberapa hal tentang inovasi yang terjadi, yang dilakukan dalam PSIAP ini, atau pembaruan sistem inti administrasi perpajakan ini. Kita akan langsung interview langsung kepada salah satu anggota tim PSIAP ini, Pak Hardy. Nah, apa kabar Pak Hardy? Apakah sehat? Yap, sehat. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk kesempatannya dapat diwawancara. Sungguh mengapresiasi dan sungguh berterima kasih pada Pak Hardy. Ya, sama-sama. Izin untuk memulai ya Pak Hardy ya. Ya, silahkan. Ya, jadi untuk pertanyaan yang pertama nih Pak Hardy, apakah boleh tolong dijelaskan secara singkat ya, apa sih itu PSIAP atau pembaruan sistem inti administrasi perpajakan, Pak? Penjelasan singkatnya, jadi PSIAP ini salah satu bagian dari reformasi perpajakan. Di dalam reformasi perpajakan itu ada beberapa hal yang katakanlah dilakukan reformasi, dan salah satunya adalah PSIAP ini. PSIAP ini merupakan bagian dari PSAP. PSAP itu pembaruan sistem administrasi perpajakan. Jadi di sana ada beberapa pilar, katakanlah, yang dilakukan reformasi atau pembaruan. Salah satunya termuat di dalam PSIAP itu sendiri. Di sana nanti akan ada pembaruan terkait dengan proses bisnis, meliputi ada 21 proses bisnis, dan juga terkait dukungan sistem informasi atau IT sistemnya. Jadi contoh misalnya, ketika kita melakukan pendaftaran NPWP, itu nanti akan dikaji atau ditinjau ulang, sehingga nanti akan menghasilkan dari itu simpelnya alurnya, atau dokumen apa yang harus disampaikan atau dilampirkan. Kemudian di sisi lain juga platformnya, kira-kira akan menggunakan apa dan seperti apa. Kurang lebih kalau simpelnya dan contohnya seperti itu. Gitu. Baik. Terima kasih banyak Pak Hardy untuk penjelasannya, sangat jelas. Jadi tadi sudah disampaikan ya bahwa ada banyak sekali, tadi disebutkan ada 21 proses bisnis yang diperbarui. Saya yakin itu pasti mulai dari pendaftaran, penghitungan, sampai mungkin pelaporan akan diperbarui ya gitu ya. Nah, kalau menurut Pak Hardy sendiri, apa Pak dampak inovasi pembaruan sistem inti administrasi perpajakan ini bagi DJP nantinya secara keseluruhan, Pak? Kira-kira dampaknya?
Iya, ketika kita berbicara dampak dalam konteks ini sebenarnya dampaknya ada dua ya, artinya internal Direktorat Jenderal Pajak dan juga eksternal wajib pajak. Contohnya kan tadi analoginya ketika misalnya ada proses pendaftaran NPWP itu kan berarti dua sisi ya yang ikut terdampak ketika misalnya berubah. Nah, di sini berarti dampak positifnya katakanlah untuk wajib pajak bisa ke arah menjadi lebih mudah. Contoh misalnya nanti dimungkinkan ada channel-channel pendaftaran yang lebih banyak alternatifnya dengan cara dan juga tampilan untuk mengaksesnya juga lebih memudahkan, lebih cepat. Dan kemudian di sisi lain dari sisi uh, internal, terutama pada pengolahan data ya, pengelolaan datanya, data yang masuk nantinya untuk NPWP ini kan sebagai acuan atau pijakan untuk kewajiban perpajakan yang lain. Nah itu juga nanti akan uh, saling terintegrasi dengan hal lain sehingga pada internal prosesnya untuk katakanlah melakukan pengawasan atau pengadministrasian atau sejenisnya itu jadi lebih cepat dilakukan, jadi lebih mudah juga bagi sisi pegawai atau petugas atau internal dari Direktorat Jenderal Pajak. Dan itu juga nanti akan ada hubungan misalnya dengan pihak eksternal selain wajib pajak, yaitu misalnya instansi lain. Nah itu juga nanti akan ada hubungan yang menjadi lebih mudah lagi gitu. Baik, baik. Baik, Pak. Jadi tadi sudah disebutkan ya bahwa dampaknya itu ada dampak internal dan eksternal. Secara keseluruhan akan menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Juga tadi saya dengar mengenai desain juga akan menjadi lebih ringkas ya. Juga pengolahan data juga akan menjadi lebih baik dan juga saling terintegrasi. Jadi ini memang inilah memang dampak inovasi ini sangat-sangat berguna sekali ya bagi DJP secara keseluruhan ya Pak ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas mengenai bagaimana detail PSIAP ya, itu mungkin dapat dilihat di websitenya yang tadi sudah disampaikan ya di sesi sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya izin membahas mengenai teori leadership dan juga change management yang terhubung dengan yang berkaitan dengan inovasi ya. Jadi teori leadership kepemimpinan dan juga teori change management yang berhubungan dengan inovasi gitu. Nah, saya dengar-dengar nih Pak Hardy, proyek PSIAP ini membutuhkan sebuah tim khusus ya gitu. Jadi bukan dari direktorat tersendiri gitu, tapi ini dibuat menjadi sebuah tim khusus ya. Apakah itu benar, Pak? Ya, betul. Jadi tim khusus ini sudah dikatakanlah dedicated untuk mengerjakan proyek tadi PSIAP tadi. Artinya dari tadi misalnya merumuskan proses bisnis akan menjadi seperti apa misalnya gitu ya, itu juga sudah dirumuskan oleh tim. Jadi di dalam internal tim juga kan ada pembagian-pembagian tugasnya. Nah, dari situ mulailah katakanlah dari desainnya akan seperti apa, lalu akan nanti diterjemahkan dalam IT support-nya itu akan seperti apa, kurang lebih gitu. Dan atas tim yang dedicated ini juga tidak hanya berasal dari internal Direktorat Jenderal Pajak, melainkan dari Kementerian Keuangan. Artinya ada rekan-rekan di dalam tim yang dari misalnya Bea Cukai gitu, dan juga unit eselon lain gitu. Baik, baik. Terima kasih banyak untuk jawabannya Pak Hardy. Nah, makanya oleh karena itu kami ingin tahu nih Pak, sebenarnya apa Pak alasan yang urgent dari PSIAP ini hingga membutuhkan tim yang khusus gitu? Apakah tidak bisa dikerjakan oleh, tadi kan juga disebutkan ya, ada kerjasama dari eselon yang lain gitu ya, apakah tidak bisa dikerjakan oleh DJP saja Pak? Nah, apa alasannya Pak kira-kira? Simpelnya setiap pekerjaan itu kan memang membutuhkan tim yang harus menyelesaikan ya dari ujung awal sampai ujung akhir katakanlah gitu ya. Sehingga memang ketika prosesnya pun melibatkan atau prosesnya pun akan membahas tadi kurang lebih 21 proses bisnis, hal lain juga akan terkait dengan perubahan 21 proses bisnis itu, maka pastinya dibutuhkan tim khusus, tim tersendiri, karena ini juga bukan pekerjaan yang katakanlah rutin setiap tahun ada gitu ya, bukan rutin berapa tahun ada, jadi memang untuk mengerjakan sedemikian besar itu dibutuhkan satu tim dedicated yang secara khusus memang diberikan amanat untuk menyelesaikan ini. Jadi urgensinya karena yang dikelola besar, katakanlah sekali mendayung atau sekali dalam satu ini atau inovasi ini melibatkan banyak proses bisnis, sehingga memang tidak bisa dibuat hanya sekedar misalnya satu divisi khusus yang misalnya isinya 10 orang gitu misalnya. Nah, tidak bisa seperti itu, dan untuk memaksimalkan proses juga, maka juga tadi ada dari beberapa instansi lain yang ikut juga memberikan sumbangsih.
Dan di sisi lain ada boleh dibilang timeline yang harus dipatuhi sebagai implementasi dari tata kelola yang baik terhadap tata kelola proyek ini, sehingga memang dibutuhkan banyak energi, banyak pemikiran, sehingga semua bisa lebih aman ya dari sisi target-target atau timeline-nya tadi. Baik, baik Pak. Cukup jelas, cukup jelas. Jadi memang pengerjaan PSIAP ini merupakan sebuah proyek yang tadi Pak Hardy bilang sebuah proyek yang khusus, juga sebuah proyek yang besar. Proyek ini juga bukan proyek yang berulang ya, jadi tidak berulang gitu. Jadi membutuhkan sebuah tim yang berdedikasi gitu untuk menyelesaikan, juga tadi disebutkan ada timeline yang sangat ketat gitu ya. Jadi oleh karena itu sangat urgent gitu, dibutuhkan tim khusus untuk dapat menyelesaikan proyek ini gitu. Nah, Yep. sangat jelas. Nah, selanjutnya Pak, bagaimana sih Pak cara proses pembentukan tim khusus untuk proyek PSIAP ini Pak? Mohon bisa dijelaskan secara singkat Pak. Iya, jadi simpelnya ada 2 kali periode rekrutmen. Yang pertama katakanlah untuk membentuk tim yang mungkin boleh dibilang istilahnya intinya gitu, untuk mengerjakan beberapa hal di fase-fase awal. Itu saya lupa tepatnya berapa orang, tapi belum terlalu banyak. Nah, setelah itu barulah ketika sudah memasuki fase pekerjaan yang membutuhkan banyak kontribusi dari beberapa orang, maka setelah itu dilakukan rekrutmen lagi. Nah, atas beberapa rekrutmen ini juga sudah dilakukan dengan cara seleksi yang boleh dibilang sangat ketat karena ada beberapa syarat, kurang lebih begitu, yang ditetapkan, dan syarat itu pun juga melekat kepada jenis atau level pekerjaannya yang nantinya ada di dalam tim. Ketika misalnya akan diserahi kurang lebih tugas seperti ini dengan level seperti ini, maka kurang lebih ada syarat seperti ini yang harus dipenuhi. Sehingga memang dari situ yang comply terhadap syarat-syarat itu juga pastinya tidak semua. Kemudian dari situ ada seleksi lagi berupa wawancara untuk memastikan kesungguhan dan sejenisnya terkait kandidat yang akan direkrut, dan kemudian barulah nanti ada beberapa seleksi administrasi. Jadi kalau dari awal itu memang boleh dibilang dari setiap tahap, beberapa tahap yang tadi saya sampaikan, itu boleh dibilang akan ada yang gugur gitu ya. Dari tahap 1 ke tahap berikutnya sampai akhirnya final, kira-kira begitu. Baik, baik. Nah, tadi Pak Hardy menyampaikan bahwa ada rekrutmen Pak ya. Berarti rekrutmen ini dari pegawai internal DJP sendiri Pak ya? Mungkin misalnya sebelumnya itu menjadi akun representatif atau sebelumnya menjadi pelaksana gitu atau menjadi penyuluh, maka sekarang menjadi tim yang berdedikasi untuk PSIAP ini saja, tidak mengerjakan pekerjaan yang dulu, begitu Pak ya? Ya, kurang lebih begitu. Jadi memang katakanlah dialihkan tugasnya untuk ya mengerjakan ini gitu. Jadi dialihkan unit kerjanya, dialihkan tugas dan tanggung jawabnya dan seterusnya. Dan itu pun juga tidak semua dari internal DJP ya, ada juga dari eselon lain. Ya sama modelnya, ya begitu dipindahkan gitu. Baik, baik. Ini memang sejalan nih Pak Hardy kebetulan dengan teori change management gitu, bahwa ada proses pembentukan tim khusus untuk inovasi ini gitu. Baik, terima kasih banyak. Ya, kurang lebih begitu. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Hardy. Nah, kemudian apakah tujuan dari pembaruan sistem inti administrasi perpajakan tadi ini yang untuk memperbaharui ya proses bisnis ini sudah dikomunikasikan begitu Pak kepada seluruh tim gitu. Jadi apakah seluruh tim ini sudah mengetahui apa yang harus dikerjakan oleh mereka begitu Pak? Ya. Untuk hal itu sudah jelas, sudah ada briefing beberapa kali di tahap awal, bahkan dari tahap sebelum final rekrutmen tadi, final seleksi gitu ya, itu juga dari awal sudah diberikan banyak informasi terkait bahwa akan ada bingkai reformasi perpajakan, kemudian di dalamnya ada beberapa pilar, salah satunya kan pilar tentang pembaruan proses bisnis IT, terus kemudian regulasi. Nah, kalau regulasi contohnya untuk pilar itu tidak masuk di dalam konteks spesial gitu ya, tapi hal-hal seperti itu dari katakanlah bingkai besarnya sampai mengecil, mengerucut, sampai juga pada tugas per masing-masing individu gitu ya, itu sudah dijelaskan dalam beberapa sesi. Dari yang awal waktu pas sebelum rekrutmen itu sudah ada training juga. Terus ketika sudah masuk atau sudah direkrut atau sudah selesai itu juga ada beberapa tahapan training juga yang digunakan untuk memastikan bahwa anggota tim itu sudah memahami konteksnya seperti apa, goals-nya seperti apa, dan seterusnya. Dan untuk hal ini yang terkait katakanlah sosialisasi terkait
PSIAP ini, itu pun juga tidak hanya sekedar internal dari tim saja, tetapi di dalam tim itu juga ada bagian atau tim yang terkait dengan sosialisasi atau manajemen yang memberikan pengetahuan juga kepada seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang ibaratnya nanti ketika ini siap sudah PSIAP ini sudah selesai dan sudah roll out terkait dengan aplikasinya, terkait dengan pembaruannya, itu yang menggunakan, berarti tadi dari sisi pegawai atau internalnya itu juga tidak kaget, tidak tiba-tiba besok pagi aplikasi yang digunakan layarnya kok tampilannya berubah. Nah, tidak seperti itu, tapi dari sekarang bahkan dari katakanlah barangnya belum jadi gitu ya, itu sudah disosialisasikan terhadap seluruh pegawai yang nantinya akan menggunakan. Baik. Jadi memang yang dikerjakan oleh tim yang khusus untuk melakukan inovasi ini di PSIAP ini juga selalu dikomunikasikan ya, yang sudah dikerjakan dan nantinya akan seperti apa begitu. Nah, betul. Ya. Salah satunya juga informasi di dalam website ya. Gitu. Oh ya. Barusan juga sudah kami sampaikan juga Pak Hardi. Websitenya sangat jelas itu. Nah, berikutnya Pak Hardi, izin bertanya Pak, apakah anggota tim PSIAP ini diberikan kesempatan gitu Pak, atau kewenangan untuk dapat memberikan masukan gitu? Apakah apa hanya bekerja saja gitu? Apakah kita boleh memberikan masukan atau input gitu, mungkin yang ada sesuatu yang lebih baik gitu yang mungkin bisa kita usulkan gitu kepada tim Pak? Oke. Ya, justru poin pentingnya di situ. Justru kita memberikan masukan atau memikirkan beberapa alternatif masukan yang dapat mencapai tujuan tadi dengan lebih katakanlah efisien dan seterusnya. Katakanlah tadi kenapa misalnya harus menggunakan channel ini, atau misalnya kenapa prosedurnya, misalnya ada salah satu proses bisnis yang prosedurnya diubah, diperbaiki dari yang sebelumnya, itu tujuannya untuk apa. Nah, dari itu semua, dari tim yang boleh dibilang melakukan diskusi, melakukan pembahasan, dan kemudian nanti juga akan disampaikan ke katakanlah dari ketua subtimnya, lalu ketua timnya, kemudian ke pejabat-pejabat lain, baik itu juga di luar PSIAP yang nanti kemungkinan akan punya dampak banyak, atau yang saat ini juga mengerjakan atau membawahi tanggung jawab proses bisnis tersebut gitu ya. Jadi memang boleh dibilang tim ini membuat racikan bahannya berupa alternatif-alternatif, berupa plus minusnya, kajiannya, begini begitu dan seterusnya, sehingga nanti menjadi bahan untuk diputuskan oleh para ketua tim atau para pimpinan yang memang memiliki wewenang untuk memberikan keputusan-keputusan tadi. Baik. Jadi di sini tuh inisiatif dari anggota tim untuk memberikan masukan dan juga alternatif itu tentunya akan sangat dihargai ya, begitu ya Pak Hardi ya? Iya betul. Memang dari situ boleh dibilang tugas utamanya, karena tadi meredesain itu. Ya. Oke, baik. Jadi memang di sini memang bertugas untuk memberikan masukan ya. Oke, ini sungguh-sungguh sangat mencerahkan. Oke, Pak Hardi, selanjutnya apakah tim PSIAP ini memiliki goal-goal jangka pendek, Pak? Jadi misalnya mungkin untuk bulan ini kita menyelesaikan sampai perancangan gitu misalnya, terus nanti untuk bulan depan kita menyelesaikan sampai timeline proses bisnis apa gitu, dan mungkin sampai bulan depan lagi seperti apa gitu. Apakah ada seperti itu, Pak Hardi? Jadi tadi sesuai dengan yang sempat di awal, timeline kita juga sangat rigid dan sangat padat ya. Secara umum dapat dicek di website terkait dengan timeline-nya. Jadi timeline itu sudah jelas, misalnya ada tahap misalnya finalisasi high level design, kemudian finalisasi misalnya detail design, lalu kemudian masuk ke fase build, lalu masuk ke fase test gitu. Terus ada migration juga kapan, dan deploy dan seterusnya, roll out dan seterusnya gitu ya. Itu ada semuanya terjelaskan di dalam timeline, dan itu juga sangat terbuka untuk sama-sama dicek atau bahkan dicocokkan gitu ya. Misalnya saat ini kita di 3 Juni gitu misalnya, itu sedang ada di fase apa misalnya. Nah, itu juga bisa dicocokkan, karena sesuai dengan tata kelola proyek yang baik, timeline itu juga harus diikuti dan harus dijaga kualitas dari apa yang dikerjakan sesuai dengan tenggat waktu ya. Jadi bukan pekerjaan selesai karena waktunya memang sudah selesai gitu ya, tetapi memang dipresisikan, kualitasnya terjaga dengan waktu yang tepat gitu. Ya, jadi memang timeline dan juga goal jangka pendeknya ini sangat ketat ya
inovasi yang dilakukan di tim PSIAP ini. Baik, terima kasih banyak Pak Ardi. Nah, sebenarnya ada pertanyaan yang tadi mungkin sudah dijawab ya. Tadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana melakukan konsolidasi dan mengaplikasikan hasil kerja kepada DJP secara keseluruhan. Tadi Pak Hardi sudah jawab ya, bahwasanya ada di dalam tim, ada tim yang bertugas untuk memberikan sosialisasi ya kepada seluruh pemangku kepentingan di internal DJP, begitu Pak Hardi ya? Iya, betul. Jadi pembagian tim tadi juga ada yang katakanlah mengurusi bagian yang sosialisasi dengan program-programnya juga sudah dilakukan dari sejak saat ini. Jadi bukan setelah selesai roll out lalu baru disosialisasikan, itu juga tidak. Baik. Jadi dari sekarang pun sudah dilakukan terus sosialisasi ya. Baik. Dan ini juga banyak terkait juga dengan bantuan atau support juga dari pihak lain, karena ada beberapa konsultan yang di-hire untuk memastikan proyek ini terlaksana dengan baik. Baik ketika internal membuat atau meredesain ini sampai pada pasca ini di-deploy, katakanlah di roll out. Karena kan ada kondisi di mana perubahan bisa jadi kan tidak bisa diterima secara langsung cepat atau tiba-tiba oleh user, kan kira-kira gitu. Nah, itu juga ada beberapa planning yang dibuat atau action plan yang dibuat untuk bisa memastikan itu terjadi dengan lebih smooth, kira-kira begitu. Baik Pak Hardi. Baik, ini sangat jelas dan sangat-sangat mencerahkan ya. Oke, jadi mungkin mengenai topik change management atau perubahan organisasi cukup sampai sekian saja Pak. Berikutnya mengenai topik mengenai kepemimpinan, sebenarnya hanya ada satu pertanyaan saja ya Pak Hardi, mohon izin. Nah, tadi kan Pak Hardi sempat sebut ya bahwa ada ketua tim, ketua subtim gitu ya. Mungkin juga ada ketua proyek ini ya Pak Hardi ya. Nah, mohon izin saya izin bertanya ya, bagaimana Pak Hardi tipikal leadership atau kepemimpinan di dalam tim PSIAP ini ya? Mungkin sebagai gambaran saya mungkin ada arahan, mungkin apakah ke arah partisipatif gitu, di mana semua anggota itu harus berkontribusi gitu, apakah ke arah yang lebih ke transformasional gitu. Jadi di sini pemimpin itu lebih seperti memotivasi para anggota dan memperhatikan potensi dari masing-masing para anggotanya ini Pak Hardi gitu. Nah, bagaimana kira-kira style kepemimpinan menurut Pak Hardi di dalam tim PSIAP ini secara keseluruhan, Pak Hardi? Secara umum sih dua poin tadi ya, poin tadi secara umum sih semuanya bisa dikatakan di realitanya itu blend ya. Artinya ketika tadi disampaikan partisipatif, maka memang dari anggota tim itu juga memang harus dituntut juga untuk memberikan kontribusi secara aktif ya. Ketika misalnya sedang melakukan pembahasan atau diskusi terkait topik tertentu gitu ya, maka bisa jadi tim ini akan dibagi dalam tim-tim kecil gitu ya, sehingga masing-masing itu memang akan kontribut sesuatu gitu, sehingga nanti setelah dari tim yang katakanlah kecil-kecil tadi, terus kemudian dibawa untuk diskusi ke dalam tim yang katakanlah lebih besar, yang akan mendiskusikan keterhubungan dengan bagian lain misalnya gitu ya, yang dikaji atau yang didiskusikan di tim kecil lain misalnya gitu, sehingga nanti akhirnya akan jadi gambaran dalam bingkai yang utuh yang lebih besar katakanlah gitu. Dan dari pimpinan juga memang sudah katakanlah membuat kondisi-kondisi seperti ini memang harus dijalankan, memberikan supportnya dan juga memperhatikan, karena kan ini juga ada report yang secara periodik ya, ada yang reportnya mingguan, ada yang reportnya 2 mingguan dan seterusnya. Akhirnya ada proses yang dilakukan akan berjenjang seperti itu, dan bisa jadi keputusan-keputusan yang akhirnya diambil itu memang berasal dari tim-tim kecil yang tadi sebelumnya sudah mendiskusikan hal-hal yang terkait dengan itu. Gitu. Baik. Jadi bisa saya ambil kesimpulan di sini bahwa semua anggota tim di sini penting ya. Jadi semua anggota tim saling bekerja sama, saling memberikan masukan, dan nantinya itu akan dikumpulkan menjadi ujungnya itu menjadi satu ya. Iya, betul gitu. Jadi kalau dibagi dalam sub-sub kecil-kecil itu mungkin bisa jadi tidak ada satu orang atau satu individu yang tugasnya sama persis ya dengan individu lain gitu kan. Tapi masing-masing memiliki keterhubungannya itu di titik mana dengan siapa dan seterusnya. Nah, ya. Menarik ya Pak. Jadi seperti semuanya tuh nanti ujung-ujungnya tuh akan saling terhubung gitu, dan semua orang tuh punya fungsinya masing-masing ya dalam melakukan dalam memiliki peran di dalam inovasi ini gitu ya Pak Hardi ya. Iya.
Baik, baik. Ya, mungkin pertanyaan mengenai leadership itu saja, Pak Hardi. Jadi, ini mungkin pertanyaan penutup nih ya. Kalau boleh tahu apa ya, Pak Hardi ya, tantangan dan hambatan yang dialami oleh tim PESIAP ini, Pak? Yap, oke. Mungkin kalau saya simpulkan, ketika misalnya, kan kalau hambatan tantangan ya sebenarnya ada banyak ya, tapi ya Ya. simpelnya kita kerucutkan itu sebenarnya di timing ya. Oh, Itu maksud saya gini, kita punya tata kelola waktu yang sudah direncanakan dengan rigid ya. ya. Namun waktu itu kan sesuatu yang tidak bisa kita beli atau tidak bisa kita apa-apakan gitu ya. Jadi contoh misalnya kalau itu terkait dengan tantangannya terkait dengan teknologi misalnya atau apa, mungkin Ya. kita bisa carikan solusi dan seterusnya gitu ya, ada alternatif. Tapi kalau tantangannya sudah terkait dengan waktu, kan kita nggak bisa memundurkan waktu, kita tidak bisa merenggangkan waktu dan segala macam. Sehingga memang tantangan terbesar adalah bagaimana kita tetap fit terhadap waktu tadi, terhadap timeline project yang harus di-achieve per tiap milestone katakanlah gitu, atau per tiap bagian gitu. Sehingga secara umum pada akhir itu juga kualitas terjaga dengan ketepatan waktu yang baik gitu. Baik, baik. Memang ini di sini juga memang saya lihat ya, pada website yang tim PESIAP ini bahwasannya PESIAP ini tuh memiliki waktu ya, di mana tuh harus segera di-deploy gitu ya, atau harus segera diaplikasikan itu tuh di tahun depan, di tahun 2023 gitu. Kemudian itu juga harus berjalan itu mulai tahun 2024 gitu ya. Nah, dengan banyaknya tadi proses bisnis yang harus diubah, mohon izin saya sebagai praktisi perpajakan di sini, saya yakin juga pasti banyak sekali gitu yang harus dikerjakan, yang harus diubah gitu, dan tentunya ini waktu adalah salah satu yang paling menjadi tantangan gitu. Begitu ya Pak Hardi ya? Iya, betul. Itu tadi ya, itu sebuah kemewahan ya kalau misalnya waktunya misalnya panjang sekali kan mungkin diskusinya akan sangat ini ya, akan sangat bisa mendengar misalnya masukan dari banyak pihak gitu ya. Mm-mm. Cuma kan ya itu tadi bahwa harus berpikir cepat gitu ya, harus berdiskusi juga dengan cepat, tetapi kualitas juga tetap harus dijaga. Itu memang tantangannya ya kurang lebih akan seperti itu. Baik, baik. Terima kasih banyak Pak Hardi. Oleh karena itu kami sangat berterima kasih nih kepada Pak Hardi telah meluangkan waktunya gitu ya. Lebih dari setengah jam kita berdiskusi di sini gitu. Mungkin terakhir mohon izin Pak Hardi. Jadi apa harapan dari Pak Hardi untuk proyek PESIAP ini gitu ya? Apa harapannya Pak Hardi gitu. Jadi mungkin kalau misalnya tadi sudah disampaikan mengenai waktu gitu, mungkin kita tidak dapat memundurkan waktu atau memodifikasi waktu, tapi apa harapan dari Pak Hardi mengenai pengerjaan di tim PESIAP ini, Pak? Ya, dengan segala macam effort dan juga pengorbanan dan juga proses yang sudah berjalan dan masih akan tetap berjalan sampai nanti selesai, maka kami harapkan hasil dari nanti setelah ini deploy, rollout dan segala macam itu cukup memuaskan dan juga memberikan kemudahan secara real kepada para pegawai dan juga rekan-rekan di Direktorat Jenderal Pajak, sehingga proses bekerjanya akan jauh lebih efisien, jauh lebih efektif, dan juga di sisi lain tadi terkait dengan wajib pajak juga dapat merasakan layanan yang makin baik, layanan yang makin cepat. Dan atas itu semua, semoga kita sama-sama dapat menikmati di akhir nanti gitu. Jadi semoga kualitas tetap terjaga dalam tata kelola waktu yang tepat juga. Baik, 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 baik. Terima kasih banyak Pak Hardi untuk jawabannya. Saya yakin di sini Pak Hardi meluangkan waktunya di sini tidak akan sia-sia, Pak. Jadi nantinya akan kami sebarkan di YouTube ya, Pak ya, untuk video ini. Mohon izin, Pak. Yep. Iya. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Hardi yang pada kesempatan kali ini telah meluangkan waktunya yang sangat berharga ini di tengah kesibukan mempersiapkan proyek pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau PESIAP ini untuk berbagi pengalamannya mengenai inovasi yang sedang dilakukan, terutama dengan kaitannya dengan teori change management atau perubahan organisasi dan juga teori leadership. Oleh karena itu, kami ucapkan terima kasih banyak, Pak Hardi. Terima kasih juga. Semoga nanti bisa sama-sama merasakan manfaat yang maksimal. Ya, tentunya kami sebagai praktisi perpajakan sangat menantikan, Pak, untuk hasil dari bukan sekedar hasil, tapi hasil yang excellent, hasil yang terbaik dari tim PESIAP ini, Pak.
Yap. Baik, oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Hardy. Semoga sehat selalu, Pak. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya, Pak. Terima kasih banyak, Pak Hardy. Ya. Oke, jadi wawancara dengan Bapak Hardy sudah selesai dan kita dapatkan banyak sekali ilmu-ilmu dan juga banyak pengetahuan yang daging banget mengenai inovasi ya, terutama mengenai change management dan juga mengenai leadership gitu. Nah, jadi inilah pembahasan mengenai topik change management dan leadership. Saya izin share screen dulu. Oke, jadi inilah pembahasan kasus dan juga konsep inovasi yang digunakan di dalam video ini, yaitu mengenai change management dan juga mengenai leadership. Begitu. Tadi sudah saya catat beberapa hal ya. Jadi PSIAP ini merupakan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan. Jadi ada 21 proses bisnis yang diperbaharui dengan dukungan sistem teknologi informasi gitu. Nah, apa kaitannya dengan change management dan juga mengenai leadership? Ada banyak sekali tentunya. Ini adalah teori mengenai change management, bahwasanya transformasi bisnis harus dijalankan dengan framework yang jelas. Jadi menurut pakar John Kotter, terdapat 8 langkah untuk berubah. Yang pertama adalah increase urgency, yang kedua build the guiding team, yang ketiga get the right vision, yang keempat communicating for buy-in, yang kelima empower action, yang keenam create short term win, yang ketujuh don't let up, yang kedelapan make change stick. Nah, ke-8 teori change management ini sudah diterapkan di dalam inovasi di dalam tim pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau tim PSIAP. Nah, ini adalah penjabaran teori Kotternya yang akan kita hubungkan dengan apa yang sudah kita dapatkan tadi di wawancara dengan Pak Hardy. Jadi ini adalah ke-8 penjabaran dari langkah-langkah change management. Yang pertama adalah menciptakan adanya sense of urgency. Nah, di PSIAP ini, sense of urgency atau kebutuhan mendesak untuk berubah ini sungguh sangat nyata ya, karena sudah disampaikan bahwasanya PSIAP ini akan menjadikan sistem proses bisnis DJP menjadi lebih mudah dan lebih cepat, desainnya menjadi lebih ringkas, pengolahan datanya akan menjadi lebih baik, dan juga semua sistemnya akan saling terintegrasi. Hal ini disebabkan karena adanya sense of urgency di mana sistem yang lama itu sudah usang, begitu. Nah, yang kedua adalah pembentukan guiding team untuk memimpin proses perubahan. Jadi benar, di dalam PSIAP ini terdapat tim khusus untuk mengerjakan inovasi PSIAP ini gitu. Jadi tim khusus ini ada pembagian tugasnya ya. Dari mulai yang ada merancang, kemudian ada di sistem teknologi informasi. Jadi ada tim yang berdedikasi khusus untuk melakukan inovasi PSIAP ini gitu. Tidak hanya dari DJP saja, namun juga ada dari eselon yang lain gitu ya, dari eselon Kemenkeu yang lain gitu. Nah, kenapa dibutuhkan tim khusus? Dikarenakan ini bukan pekerjaan yang berulang gitu ya. Ini adalah sebuah proyek yang khusus dan juga proyek yang besar gitu. Dan juga proyek ini tidak berulang gitu. Jadi dibutuhkan nih tim khusus karena timeline-nya juga sangat ketat gitu. Nah, tadi sudah disampaikan juga bahwa proses pembentukan tim khusus ini ada beberapa kali rekrutmen dan juga pemilihan sangat ketat dan juga diseleksi berkali-kali dan juga ditanyakan mengenai kesungguhan anggota tim gitu. Nah, terkait visi dan strategi perubahan juga ini sudah dikomunikasikan nih ke masing-masing tim gitu, ke masing-masing anggota tim. Jadi semua anggota tim PSIAP itu sudah di briefing beberapa kali ya, dari bingkai besarnya seperti apa, kemudian dari bingkai kecil ke masing-masing proses bisnis gitu. Jadi ada beberapa kali training dan briefing sehingga semua anggota tim PSIAP ini sudah mendalami bagaimana visinya gitu. Nah, yang keempat terkait mengkomunikasikan visi perubahan dengan jelas, di tim PSIAP ini ada tim di dalam tim yang khusus itu bertugas untuk melakukan sosialisasi nantinya ke anggota PSIAP dan juga ke seluruh stakeholder, kepada seluruh pegawai DJP secara keseluruhan gitu. Jadi ini tugasnya adalah memberikan pengetahuan mengenai PSIAP ini agar ketika yang nantinya menggunakan itu tidak kaget gitu. Nah, kemudian yang kelima, terkait memberikan kesempatan dan juga kewenangan untuk bertindak. Nah, justru anggota tim yang memberikan masukan atau yang memberikan usulan itu lebih dihargai justru. Jadi ini memang benar nih. Di sini di teori di sini disampaikan bahwasanya karyawan memiliki wewenang untuk ikut terlibat. Nah, di tim PSIAP itu juga seperti itu juga gitu. Jadi inisiatif di tim PSIAP ini akan sangat dihargai dalam mereka itu bisa memberikan masukan dan juga alternatif gitu. Yang nantinya tentunya tetap akan diputuskan oleh ketua tim gitu.
Dan juga ini ya, mengenai nomor 6 yang short term win itu, betul. Karena di inovasi PaySiap ini, timeline-nya atau garis waktunya itu sangat ketat gitu ya. Jadi short term win ini ada gitu. Mulai dari migration, mulai dari deployment, mulai dari rollout, jadi betul ada short term win-nya gitu. Dan yang mohon maaf, jadi yang ketujuh itu melakukan konsolidasi untuk hasil akhir yang lebih besar itu juga betul. Jadi, dan nomor 8 ya, jadi itu akan adanya sosialisasi yang akan dilakukan secara bertahap oleh anggota tim PaySiap ini, begitu. Jadi ke-8 teori Kotter ini mengenai change management ini berlaku persis di inovasi yang dilakukan oleh tim pembaruan sistem inti administrasi perpajakan, gitu. Nah, selanjutnya mengenai leadership, terdapat 8 mazhab teori leadership ya. Ada transformasional, Gradman teori, sampai behavioral teori gitu. Nah, dari ke-8 teori leadership ini yang bisa menjadi tipikal leadership atau kepemimpinan di tim PaySiap ini ada dua teori. Yang pertama adalah partisipatif teori, di mana seluruh anggota tim PaySiap ini didorong untuk melakukan partisipasi atau kontribusi gitu. Karena tadi sudah disampaikan ya, inisiatif atau partisipasi dari masing-masing anggota ini sangat dihargai gitu. Sehingga anggotanya akan memiliki dan juga berkomitmen pada proses pengambilan keputusan nantinya gitu untuk pencapaian tujuan dari inovasi ini gitu. Dan juga tentunya pimpinan sangat terbuka ya atas masukan dari anggota kelompok ini. Nah, teori yang kedua adalah teori transformasional gitu. Nah, kenapa? Karena proses PaySiap ini merupakan sebuah proses transformasi, sebuah proses reformasi gitu. Jadi di sini pemimpin akan memotivasi begitu para anggotanya untuk terlibat, untuk memberikan hasil yang terbaik begitu dalam pengerjaan PaySiap ini gitu. Jadi tadi sudah disampaikan ya bahwa di dalam tim ada subtim lagi dan juga akan ada pelaporan juga dan juga ini dibagi berjenjang ya, berjenjang dari subtim kemudian ke tim kemudian kepada tim yang lebih besar lagi seperti itu. Nah, oke, sudah selesai. Jadi tadi juga sudah disampaikan bahwasanya mengenai hambatan yang dialami oleh tim PaySiap ini adalah mengenai waktunya, timingnya, karena ini sangat cepat sekali ya. Bisa kita lihat bahwa ada banyak sekali proses bisnis dilakukan, tapi waktunya sangat sebentar sekali, sehingga harapan yang diharapkan oleh tim PaySiap ini adalah agar hasilnya nanti memuaskan dan bisa benar-benar efektif dalam memberikan kemudahan dalam proses bisnis yang dijalankan oleh stakeholder pengguna layanan Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Gitu. Demikianlah presentasi yang dapat saya berikan. Nah, untuk info lebih lanjut mengenai pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau PaySiap, rekan-rekan dan kawan-kawan dapat buka di www.pajak.go.id/id/PaySiap. Nah, di sana teman-teman dapat saksikan video dari Direktur Jenderal Pajak, dapat menyaksikan juga bahan-bahan yang tadi sudah saya sampaikan, dan juga beberapa gambar-gambar mengenai update terbaru dari proyek PaySiap ini. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai inovasi pembaruan sistem inti administrasi perpajakan dikaitkan dengan teori change management dan juga teori leadership. Pada akhirnya saya mengucapkan semoga proyek PaySiap ini, pembaruan sistem inti administrasi perpajakan, dapat berlangsung dengan efektif, efisien, hasilnya juga tepat guna, dan juga dapat menciptakan sebuah sistem perpajakan, sebuah proses bisnis pajak di Indonesia yang lebih baik dan juga lebih hebat. Terima kasih banyak. Semoga kita sehat selalu.